Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Hamsa akan mempresentasikan tugas ke-10 materi pengorganisasian pemrosesan informasi dalam ingatan manusia. Langsung saja pada poin pertama, yaitu modul pengolahan informasi. Modul pengolahan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pengolahan informasi. Modul ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Modul ini didasari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Informasi merujuk pada cara mengumpulkan, menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Teori pengolahan informasi kognitif dipelopori oleh Robert Gagne pada tahun 1985. Model pengolahan informasi ini sering pula disebut model cognitive information processing karena dalam proses belajar ini tersedia 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu sensori atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensori register tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long term memory. Working memory, pengerjaan atau informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Long term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Penyebab ingat dan lupa. 4 penyebab lupa. 1. Informasi hanya tersimpan dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek bertahan sangat singkat. Jika memori tersebut tidak dipertahankan secara aktif, maka informasi yang ada di dalam memori ini hanya bisa bertahan dalam hitungan detik, sekitar 20-30 detik. Hal itulah yang menyebabkan manusia terkadang melupakan hal-hal yang terbilang simpel. Ada gangguan dari memori lain. Dalam teori interferensi disebutkan lupa tidak sepenuhnya disebabkan hilangnya memori yang tersimpan di otak, tapi bisa juga disebabkan akibat gangguan dari memori lain. Otak gagal mengingat memori yang tersimpan. Ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa setiap memori yang disimpan dalam otak akan terbentuk jejak-jejak memori. Teori ini disebut dengan teori peluruhan. Menurut teori tersebut, seiring waktu maka jejak-jejak memori pudar dan menghilang apabila jarak diulang kembali. Akhirnya otak gagal menggigit memori yang diinginkan. Kecenderungan ingin melupakan sesuatu hal. Biasanya memori-memori yang sengaja ingin dilupakan berisi tentang kejadian yang kurang menyenangkan atau menyebabkan trauma atau traumatis. Cara meningkatkan daya ingat. 1. Membatasi konsumsi gula. 2. Mengonsumsi suplemen minyak ikan. 3. Mengurangi konsumsi alkohol. Dan yang keempat, mengonsumsi makanan yang antioksidan. Strategi memori. Definisi strategi memori merupakan suatu trik untuk membantu siswa agar informasi atau materi yang diajarkan mudah diingat atau materi dapat terserap secara maksimal dan mudah diingat oleh siswa tersebut materi yang diajarkan. Kegunaan strategi memori. Kegunaannya untuk membantu daya ingat dari yang susah menyerap materi pelajaran yang diajarkan seorang guru atau membantu seorang anak supaya lebih mudah mengingat informasi yang diajarkan oleh guru atau pengajar. Definisi metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran, keyakinan, pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Tokoh yang cukup berperan dalam munculnya istilah metakognisi adalah John Flavel, seorang psikolog pendidikan asal Amerika, yang menyatakan bahwa metakognisi terdiri atas 2 hal, yaitu pengetahuan metakognitif dan pengalaman kognitif. Itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.